Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sekali lagi saya bacakan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang pertama, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, saudara. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Pertama, dalam apa? Dalam perkataan, saudara. Banyak anak-anak muda perkataannya itu kebun binatang keluar semua. Ya, pembamake keluar semua dan yang lain-lain. Sedikit saja mudah tersinggung. Saudara lihat kalau baca-baca di berita, kejadian pembunuhan ini terjadi oleh karena mudah sekali tersinggung. Bagaimana caranya? Harus menjadi teladan. Yang pertama dari perkataan kita. Buang itu perkataan-perkataan bamake, saudara. Ya, itu perkataan yang sia-sia. Kita boleh baku sedu, ya. Tapi kalau kita ada kalian baku sedu dengan kata-kata yang sia-sia, orang yang belum di dalam Tuhan mereka tersinggung, mereka bisa tikam kita dengan perkara-perkara yang kecil. Ya, yang kedua dikatakan di situ apa? Jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, saudara. Ya, dalam tingkah laku kita, cara hidup kita, attitude kita, saudara, itu harus berubah. Ya, kenapa perlu berubah? Karena kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Ya, supaya terang kemuliaan Tuhan itu terbit di dalam kehidupan kita. Karena Yesus yang engkau terima menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya itu bisa dilihat oleh dunia, bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman sekolah kita. Perbedaannya pemuda di dalam Tuhan maupun pemuda yang tidak di dalam Tuhan, yaitu dari cara hidupnya. Amin, saudara. Cuma itu saja, sangat simpel, saudara. Bisa mengetahui ini orang-orang yang di dalam Tuhan sama yang gak di dalam Tuhan, itu simpel. Ya, dari cara dia bicaranya. Kalau cara bicara bamaki atau kebun binatang semua, wah ini sudah tahu. Ini bukan di dalam Tuhan, saudara. Ya, ini orang Kristen yang cuman ya sekedar Kristen, ya Kristen agamawi. Ya, ini sudah waktunya buat kita menjadi terang bagi mereka. Amin, saudara. Bangkitlah, ya, menjadi terang. Kenapa? Karena terang Tuhan ini terbit atas kita. Bukan karena apa yang kita pilih, tapi oleh karena kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes dikatakan, bukan kita yang mengasihi Tuhan, ya, tapi Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu. Bersyukur Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Dalam hari ini, benih ini kita tanamkan untuk kita tetap hidup dalam rendah hati. Amin. Kita tetap hidup di dalam teladan, menjadi terang, bukan untuk saudara, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahukah saudara, hidup ini sebenarnya bukan tentang siapa saudara dan saya. Coba pikirkan. Hidup ini bukan tentang saudara dan saya pada waktu kita merenungkan firman Tuhan. Hidup ini adalah tentang Tuhan. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan. Saudara diciptakan itu untuk Tuhan. Ya, saudara diciptakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai anak-anak muda kita merenungkan ini, benar-benar kita pergunakan waktu-waktu potensi saat-saat di mana kita masih ada, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Menjadi berkat, ya, menjadi saksi, menjadi terang, ya, supaya terang Tuhan itu bercahaya dengan cara menjadi teladan. Mulai malam hari ini, biar hidup kita mulai menjadi teladan. Amin, saudara. Kita nggak akan bisa menjadi berkat kalau kita di luar daripada Tuhan. Untuk menjadi terang dan menjadi berkat, poin yang pertama tadi saya sudah katakan, kita harus menerima Yesus sebagai terang. Karena Yesus adalah terang dunia dalam kehidupan kita. Kalau kita belum pernah menerima Yesus, maukah engkau mengundang dia di dalam kehidupanmu? Enggak rugi mengundang Yesus. Untungnya banyak. Ya, untungnya banyak, ruginya tidak ada.
Kalau engkau mau jadikan dia sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, dia akan menjadi penolongmu. Dia akan memimpin masa depanmu. Dia akan memulihkan keadaanmu apapun latar belakang keberadaan kita. Yesus sungguh sanggup mengubahkannya. Yang tidak baik menjadi baik, yang buruk dipulihkan oleh Tuhan. Dalam banyak hal, saudara, Yesus sanggup lakukan. Ya, Yesus sanggup lakukan, saudara. Yang kedua, kita harus menjadi teladan. Ya, menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi perbedaan supaya kita menerangi kegelapan di Sulawesi Utara ini. Ya, menerangi Sulawesi Utara ini. Pemuda-pemuda Kristen kita terangi, ya, dari kegelapan di mana mereka melihat kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terbit berarti itu baru mulai timbul. Kenapa mulai timbul? Kenapa mulai percaya? Karena kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, saudara. Dan terangmu terbit atasmu, saudara. Haleluya. Ya, malam hari ini Yesus ingin memberkati kita. Malam hari ini masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Menjadi milik mereka juga. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Tuhan.